selamat datang di channel saya kembali. Di video kali ini sesuai dengan judul aku akan memberikan solusi sesuai judul ya. Solusi untuk kulit wajah yang berjerawat yang sudah memakai segala macam cara tapi belum berhasil. Nah, ini ada sedikit tips buat bunda semua ataupun buat adik-adik ya yang ada mungkin yang lagi nonton ya. Di sini aku akan memberikan sedikit tips-tips ini menurut pengalaman aku ya bunda ya, karena dulu itu kulit wajah aku itu sangat berjerawat ya. Aku sempat bawa itu dari SMP, SMA, kuliah, dan selesai kuliah pun masih berjerawat. Dan setelah kalau nggak salah di usia ke-24 mulai di situ jerawat aku mulai berkurang karena aku mulai memperhatikan. Udah berbagai cara aku coba, sudah minum obat dari dokter, minum jamu, pakai segala macam obat jerawat, terus pakai yang tradisional, yang alami, pokoknya yang memakai yang alami bukan tradisional, yang salah pakai yang kali tradisional, bukan tradisional, sudah pakai yang secara alami, tapi semua itu memberikan manfaat tapi cuman hanya sebentar. Dia nggak bisa memberikan sampai benar-benar habis, sampai benar-benar bersih. Wajah kita itu hanya sebentar saja dan setelah itu muncul lagi kering, muncul lagi sampai berbekas, sampai lobang, sampai dan segala macamnya. Dan ini ada sedikit tips, mungkin ini bisa membantu untuk adik-adik mungkin ya di rumah, mungkin bunda yang sampai sekarang juga belum terpecahkan untuk masalah jerawat ini. Oke, kita mulai langsung aja. Tips pertama, untuk tips saya yang pertama untuk adik-adik ya, misalkan ya kalau pakai poni itu sebaiknya nggak usah pakai poni, biarkanlah wajah kita itu bernapas. Nah, dulu aku pakai poni, wajah aku malah yang di sebelah sini aja yang berjerawat, di sini tuh nggak ada jerawatnya, malah yang tertutup poni yang berjerawat. Nah, itu menurut aku jadi sudah terlanjur berjerawat di bagian wajah aku ini, yang di bagian poni ini aku sudah malas untuk membukanya. Jadi ya terus aja tertutup dengan poni, yang di sini menumpuk, di sini nggak ada. Sampai mama aku juga pernah teriak, bukalah itu, nggak usah pakai poni lagi lah, lebih nggak usah pakai poni ini. Tapi karena sudah malu ya, udah banyak sekali di bagian jerawat aku yang di sebelah sini, dan akhirnya aku memberanikan untuk membuka poni aku. Jadi di sini heran aja. Nah, setelah aku buka ya lumayan, memang dia sedikit kering, tapi dia turun lagi di bagian wajah aku, turun di bagian pipi. Itu waktu SMA malah aku beranikan untuk membuka dan turun lagi di bagian wajah pipi aku. Nah, seperti itu. Terus aku akan memberikan lagi tips yang keduanya. Yang tips kedua, jadi tips kita yang pertama, jadi nggak usah pakai poni ya untuk adik-adik di rumah, ataupun bunda yang sekarang lagi kerja di kantoran masih pakai poni, biarkan aja lah bernapas ya untuk bagian. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya pakai jilbab? Kalau pakai jilbab nggak ada masalah ya, karena itu kan nggak tertutup semua, hanya di bagian pinggir, malah itu lebih bagus karena nggak terpa oleh debu-debu ya. Jadi jaga aja lah kebersihan untuk bagian jilbab kita, seperti itu. Terus kita masuk yang kedua, untuk adik-adik biasanya yang suka pakai foundation. Nah, ini ya, waktu SMA itu aku suka sekali pakai foundation. Nggak bisa dipungkiri ya, itu kebutuhan dari seorang wanita, apalagi itu keinginan, kesukaan dari kita. Jadi seperti itu, waktu SMA aku tuh pakai foundation lah bunda, waktu SMA. Nah, untuk adik-adik atau bunda ya yang punya masalah jerawat, sebaiknya memakai pelembab dulu. Jadi nggak masalah pakai foundation. Nah, ini untuk adik-adik yang masih bersekolah atau masih kuliahan, jadi pakai pelembab yang sesuai dengan jenis kulitnya, yang memang khusus untuk kulit yang berminyak dan berjerawat. Jadi pakai pelembab dulu, pilihlah foundation yang memang nggak terlalu berat. Dan setelah itu untuk adik-adik ya yang masih usianya yang masih sangat muda, pakai foundation. Tapi aku sih sarankan ya, bunda sih sarankan ya, sebaiknya pakai powdernya itu jangan terlalu yang berat juga. Jadi pilihlah powder yang memang lebih ringan. Jadi jangan foundationnya berat terus ditimpa lagi dengan powdernya yang berat. Jadinya untuk kulit wajah kalian yang masih sekitar umur 20 ya, belum sampai ke 25 itu rasanya itu memang terlalu berat. Jadi pilihlah powder yang seperti powder Pigeon atau powder seperti yang pernah aku dulu coba, Pigeon sama
bedak Mars, nah itu bagus, pilihlah yang memang warna-warna yang ivory ya, warna yang kuning langsat seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau untuk bunda yang usianya sudah di atas 25, nggak ada masalah untuk pakai powder ya. Cuman ya kita masuk ke tips kita yang ketiga, cuman rajinlah untuk mencuci wajah. Jadi kalau misalkan di luar, ini aku bagi ya, yang tidak beraktivitas dengan yang beraktivitas. Nah kalau memang beraktivitas itu rajin mencuci wajah. Dulu ini tips saya yang paling ampuh ya menurut aku ya. Dulu karena aku itu terhipnotis terdoktrin bahwa nggak boleh terlalu banyak cuci wajah, itu nggak bagus begini. Tapi kalau menurut aku nggak masuk untuk kulit kita yang berminyak dan berjerawat, malah kita butuhkan. Jadi nggak ada masalah yang 4 kali mencuci wajah sehari, itu nggak ada masalah kalau menurut aku ya. Jadi rajin saja mencuci wajah. Nah ini aku bagi ya untuk yang beraktivitas dan tidak beraktivitas. Untuk yang beraktivitas biasanya kan pagi cuci wajah pakai foam ya kan. Terus di sekolah atau di kampus atau di kerja di ruang itu selalu harus membawa, kalau memang repot untuk mencuci wajah, kita bawa handuk kecil atau menggunakan pencuci wajah. Jadi agak repot, bawa saja micellar water. Jadi bisa pakai kapas untuk membersihkan, baru kita touch up lagi powder kita atau bedak kita ya. Terus pulang ke sekolah atau pulang beraktivitas itu wajib, sangat wajib banget untuk membersihkan wajah. Bukan lagi pakai micellar water, tunggu dulu wajah dingin sedikit baru kita mencuci wajah kita. Itu wajib sudah memakai foam ya, nggak bisa lagi untuk memakai micellar water karena itu sudah terlalu berat ya. Untuk kulit wajah sudah tempel, touch up berapa kali itu sudah debunya itu sudah melengket. Jadi pulang beraktivitas cuci wajah, atau kan mungkin ya sekalian mandi juga ya, pulang dari aktivitas sore hari ya sekalian mandi. Dan jangan lupa pakai lagi micellar water karena bekas foundation itu masih melengket sampai ke pori-pori. Nah itu yang membuat wajah kita itu nantinya menempel, jadi masuk ke pori-pori nggak bersih. Itu yang membuat wajah kita yang berjerawat. Jadi pakai foam pembersih dan pakai lagi micellar water. Dan malam harinya ya sebelum tidur wajib juga mencuci wajah dan pakai micellar water dulu sebelum memakai pelembabnya, seperti itu. Tapi ini aku memberikan sedikit masukan, misalkan ya kalau malam hari kita mau pergi ke suatu pesta atau lagi keluar rumah dan malam harinya, nah biasanya aku kalau malam harinya seperti ini, aku membuat videonya pada malam hari biasanya. Setelah itu aku cuci wajah pakai foam. Nah setelah mencuci wajah pakai foam itu biasa aku bersihkan lagi pakai micellar water. Nah micellar water itu biasa aku pakai banyak kapas yang aku pakai karena memang sampai ke pori-pori itu masuk ya. Jadi kita nggak usah touch up lagi pakai krim malam, biarkan dulu dia bernafas. Itu kalau memang kita beraktif keluar di malam hari. Tapi kalau untuk sore hari nggak ada masalah karena masih ada rentang waktu ya. Di malam harinya kita masih mencuci wajah, masih membersihkannya, jadi nggak ada masalah kalau untuk sampai sore hari kita mencuci wajah kita, maksudnya dari make upan kita malam kita pakai wajah. Cuman kalau menurut aku sih, aku berikan sedikit tips masukan ya. Kalau memang malam hari itu sudah dari beraktivitas, sudah memakai foundation ya, sebaiknya malamnya nggak usah dulu. Bisa saja sih, bisa, tapi pastikan memang benar-benar foundation kita itu sudah nggak menempel di bagian wajah kita. Kan biasa ada ya, kalau foundation kita hanya cuci pakai foam itu nggak terlalu terangkat untuk sisa-sisa foundation kita. Jadi seperti itulah bunda ya. Terus bagaimana kalau untuk yang di rumah ya? Untuk di rumah ya biasa seperti aja, bangun pagi tetap cuci wajah kan biasanya. Kalau untuk di rumah yang bunda ataupun adik-adik yang nggak beraktivitas kan biasanya kalau di rumah kan ya nggak langsung mandi ya paginya karena masih harus mengerjakan sesuatu yang lain di rumahnya di rumah. Jadi pagi ya cuci muka aja dulu pakai foam, jadi nggak pakai micellar water. Dan ke siang sekitar jam 10 kali ya mau mandi itu baru pakai cuci muka lagi pakai. Dan untuk kulit yang berjerawat saya rasa tidak harus ya tidak mencuci dengan wajah. Jadi jangan takut hilangkan itu yang namanya tidak bisa mencuci wajah terlalu sering ya. Jadi bisa dibantu dengan micellar water seperti itu ya. Jadi kalau siang lagi bagaimana? Siang kan setelah selesai beraktivitas ya, untuk yang di rumah ini ya kita kan biasanya mau istirahat siang, jadi boleh lagi mencuci wajah. Dan setelah itu di sore hari mandi juga cuci wajah lagi, dan malam cuci wajah lagi pakai micellar water yang pastinya untuk malam harinya untuk mengangkat semua kotoran, debu-debu ya seperti itu. Kalau sore nggak perlu pakai micellar water, pakai foam saya rasa sudah cukup. Oke bunda, itu aja untuk tips kita yang ketiga. Nah sekarang kita masuk ke tips yang keempat.
Untuk pemakaian foamnya itu aku saranin Bunda pakai foam dulu yang sesuai memang jenis kulit. Dan yang kedua, pakailah micellar water atau sejenis pembersih yang memang nggak ada susu pembersih. Kalau untuk pemakaian pemilihan untuk krim malam dan krim pelembab siangnya itu saya rasa pilih yang sedikit ringan ya Bunda ya. Untuk kulit berminyak dan berjerawat itu cocoknya biasanya, ini menurut pengalaman aku ya, cocoknya itu krim-krim yang warna putih, yang warna memang natural dan tidak mengandung sejenis bau yang terlalu menyengat. Jadi kalau biasa terlalu harum atau apa, biasa kulit yang berminyak atau berjerawat itu nggak terlalu cocok. Jadi seperti itu aja. Jadi pilih yang pelembab dan atau krim malamnya yang warna putih saja, yang warna krim-krim putih yang memang bening ya, seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke tips kita yang ketujuh. Sebaiknya, ini saran saya, ini tambahan aja ya, pakai serum ataupun essence karena dia akan membantu untuk membersihkan wajah kita, lemak-lemak di bagian wajah kita itu sangat membantu. Jadi bagian area T-zone kita terbantu untuk terlepas untuk lemak-lemak di bagian wajah dan pori-pori juga sedikit tertutup. Jadi itu aja ya Bunda ya, tip-tip dari saya. Yang terakhir ya, jangan ganti produk, itu aja. Bukan produk sebenarnya yang nggak cocok ya, cuman karena kita yang tidak mau bertahan pada satu produk. Sebenarnya kalau memang produk itu khusus untuk kulit berminyak, untuk kulit yang sensitif, serasa nggak ada masalah. Cuman itu aja, mungkin tips-tips yang tadi aku katakan yang sebelumnya itu mungkin yang Bunda belum lakukan atau adik-adik belum lakukan. Jadi silahkan lakukan itu. Dan tips yang paling saya rasa yang paling ampuh adalah mencuci wajah, sering membersihkan wajah, sering mencuci wajah, karena aku merasakan bahwa jerawat itu muncul karena kondisi wajah kita yang kotor, apalagi wajah yang berjerawat itu tidak jauh dari wajah yang berminyak. Jadi cepat melengket debu-debu kotoran, kita harus sesering mungkin mencuci wajah. Jadi seperti itu aja lah Bunda untuk tips-tips saya dan untuk adik-adik, semoga bisa membantu ya. Jadi sudah capek nih pakai kiri kanan pakai obat. Nah dulu saya juga begitu Bunda, sempat pakai obat dokter, malah satu biji itu harganya 10.000. Minum kering tapi sudah itu muncul lagi. Pakai segala macam obat-obat dari apa ya, sejenis obat-obat jerawat, dulu Madonna, Clearasil dan apa segala macam kering, cuman setelah itu muncul lagi. Jadi hanya itu aja tips-tips saya, mungkin bisa membantu Bunda tadi atau adik-adik semuanya. Itu aja Bunda dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bunda semua dan tunggu saya di video berikutnya Bunda. Kita akan membaking. Sekali lagi terima kasih, salam hangat buat keluarga tercinta, semoga selalu lindungi dan diberikan kesehatan, amin. Bye bye Bunda, sampai jumpa.